Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini Bapak Presiden mengundang rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Beberapa program yang akan didorong. Yang pertama, seluruh fasilitas yang dimiliki pemerintah akan melayani dan memberi ruang digunakan untuk para pelaku UMKM. Salah satunya juga menerapkan PP nomor 7 tahun 2021 bahwa semua fasilitas publik, bandara, stasiun, dan terminal, rest area harus 30% digunakan untuk UMKM tumbuh. Kita juga akan menjalankan pasar 1001 malam di mana fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita. Yang ketiga, alat produksi kita akan terus wujudkan, termasuk upaya menyediakan tanah untuk masyarakat petani yang desil 1 2. Desil 1 kita akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis segera dimatangkan. Yang ketiga, nanti Pak Maman akan menambahkan, yaitu pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang sangat meresahkan dan harus diakhiri segera. Yang lain panjang, ada sekolah rakyat, bantuan sosial, kemudian satu lagi, pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus kapasitas lulusan SMA dan SMK yang mau bekerja ke luar negeri dengan skill-skill welder, caregiver, hospitality, kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan bahasa bagi pasar luar negeri yang sangat besar jumlahnya. Salah satunya adalah para lulusan SMA dan SMK yang mau keluar negeri dipersiapkan beasiswa khusus. Insya Allah akan disiapkan 12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon-calon tenaga kerja yang bekerja dengan pasar luar negeri. Tambahan untuk pakaian bekas. Oke, ya makasih. Kami tadi baru saja habis rapat terbatas dengan Pak Presiden dan bersama dengan Pak Menko, dan ada beberapa petunjuk dan arahan dari beliau. Yang pertama, saya menambahkan yang terkait mengenai barang bekas. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini, mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini, untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita. Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting
dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Itu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden, artinya kita tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti. Lalu yang kedua adalah petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi, yang tadi petunjuk Pak Presiden yang sekarang sedang kita bangun, yaitu namanya Sapa UMKM. Dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan. Insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat. Lalu yang ketiga, petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BP POM, terkait bagaimana mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat. Nah, itu juga arahan dari Pak Presiden. Dan yang terakhir, tadi petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan. Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya. Terima kasih. Satu lagi yang lupa, bahwa pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan. Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.